warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelibatan orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak. Pengembangan sosial emosional anak adalah kemampuan anak-anak berinteraksi serta memberikan respon terhadap sesuatu dan bertingkah laku mengikuti norma masyarakat. Pengembangan ini dapat dilihat melalui tingkah laku seperti berbagi, mandiri, dan mengikuti peraturan. Keterlibatan orang tua sangat berpengaruh terhadap sosial emosional anak. Orang tua adalah panutan atau pedoman bagi setiap anak-anaknya. Setiap orang tua wajib memberikan contoh atau tauladan yang baik untuk anak-anaknya. Hal tersebut untuk menjadikan pribadi atau membentuk karakter anak yang baik dan juga menjadikan anak yang soleh lagi solehah yang berbakti kepada orang tuanya dan selalu mendoakan orang tua. Dalam pengembangan sosial dan emosional anak usia dini, pihak sekolah melibatkan orang tua dalam mengembangkan sosial anak usia dini agar nantinya bisa tercapai apa yang diinginkan oleh pihak sekolah. Di antaranya yaitu pertama, mensosialisasikan program kerja pengembangan sosial dan emosional anak usia dini kepada wali murid agar nantinya rencana program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh pihak sekolah. Kedua, memberikan buku konseling yang berisi mengenai perkembangan sosial dan emosi anak kepada orang tua. Yang ketiga, memberikan pengarahan secara langsung bagi orang tua yang tidak mengikuti sosialisasi. Maksud program ini adalah kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah. Program ini akan dilakukan melalui kita bisa mengajak anak belajar sambil bermain di luar kelas atau di outdoor dengan upaya anak tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajarannya. Misalkan outbound juga bisa kita terapkan dalam program ini dengan tujuan anak bisa lebih disiplin, mempunyai wawasan yang luas. Sejak anak dilahirkan, mereka mulai mengembangkan kesadaran akan diri dan lingkungan di sekitarnya. Ketika orang tua dan anak melalui kehidupan mereka sebagai satu keluarga, para orang tua mendapati diri mereka mengalami tantangan baru berupa keharusan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Seperti telah kita ketahui, pengasuhan dan perawatan yang disediakan orang tua akan memiliki dampak pada semua area di tahap perkembangan awal anak dan selanjutnya. Dampak tersebut akan terlihat antara lain pada peran orang tua pada perkembangan sosial emosional anak, bayi, dan balita. Orang tua akan membantu anak berkembang secara sosial dan secara emosional. Hubungan yang terjalin antara orang tua dan anak usia dini akan menjadi dasar perkembangan sosial emosional anak kelak. Hubungan awal orang tua dan anak ini juga menetapkan tingkatan perkembangan sosial emosional anak berikutnya yang akan tampak pada perilaku anak. Sebab itulah, orang tua perlu mengetahui mengenai tips memahami psikologi anak. Hai guys, jadi kali ini saya ingin menjelaskan tentang emosional anak melalui orang tua. Nah, perkembangan sosial adalah mengenai interaksi anak dengan orang lain, merupakan kemampuan anak untuk membangun hubungan yang aman. Sedangkan perkembangan emosional adalah bagaimana cara anak membantu dan mengekspresikan emosinya, melibatkan bagaimana perasaan anak mengenai dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Jadi peran orang tua dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini akan tampak dalam beberapa hal berikut ini. Ayo, apa? Nah, jadi peran orang tua itu dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini akan tampak dalam beberapa hal yang ada di
belakang saya ini. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang kepada anak. Nah, peran orang tua dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini salah satunya bisa dicapai dengan menunjukkan kasih sayang kepada anak. Nah, orang tua yang tidak segan menunjukkan kasih sayang kepada anak sangat membantu perkembangan sosial emosional anak. Anak akan mengetahui bahwa dirinya disayangi dan bahwa orang tuanya itu akan selalu mendukungnya. Karena itu, ia juga akan dapat tumbuh dan berkembang secara sosial dan emosional. Baik kasih sayang orang tua itu ditunjukkan dengan jelas dan proporsional, itu akan sangat membantu mendorong tumbuh rasa aman pada anak. Nah, yang kedua, mendorong anak untuk mencoba hal baru. Jadi, keberanian untuk mencoba hal-hal yang baru bagi seorang anak perlu ditumbuhkan dengan dorongan orang tua. Sebab dengan demikian, ia juga akan mengalami perkembangan sosial dan emosional yang pesat. Anak juga akan belajar bagaimana menangani hal-hal yang baru di dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperkenalkan anak dengan teman sebayanya. Jadi kemampuan sosial anak tidak dapat berkembang apabila tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Orang tua juga perlu memperkenalkan anak dengan lingkungan teman sebayanya untuk mengasah kemampuan sosial dan emosional anak. Bantulah anak dengan memperkenalkan lingkungan teman sebayanya agar anak bisa belajar bergaul dengan beberapa anak lain dengan watak-watak yang berbeda-beda. Nah, yang keempat yaitu memperhatikan perasaan dengan jelas. Peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini bisa dilakukan dengan memperhatikan bagaimana perasaan orang tua terhadap berbagai situasi atau peristiwa. Memperkenalkan emosi dengan positif atau negatif kepada anak juga perlu dilakukan oleh orang tua. Jadi tunjukkanlah kepada anak bagaimana ekspresi kita sebagai orang tua ketika sedang bahagia, senang, marah maupun sedih. Tentunya dengan porsi yang pas dan dengan pengendalian diri dengan baik agar tidak membuat anak menjadi trauma dengan apa yang ia saksikan. Yang kelima, menetapkan rutinitas harian. Nah, jadi perkembangan sosial emosional anak juga akan terbantu dengan adanya disiplin dari orang tua. Nah, bentuk disiplin tersebut bisa berupa penetapan kegiatan harian anak di rumah atau tugas-tugasnya. Misalnya, menentukan kapan waktu belajar, bermain, membersihkan kamar, membantu orang tua di kamar. Yang keenam, memahami perasaan anak. Jadi, peran orang tua dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini akan terbantu dengan orang tua yang selalu berusaha memahami perasaan anak. Jadi, orang tua itu dapat memahami anak dengan cara menjadi pendengar yang baik dan memperluas perasaan empati terhadap anak. Pentingnya anak merasa dipahami agar anak itu merasa dekat dengan orang tuanya. Nah, ia tahu bahwa orang tuanya itu adalah pihak yang dapat diandalkan dalam perkembangan sosial emosionalnya. Yang ketujuh ini adalah membangun rasa percaya anak. Jadi, anak dapat mengetahui apakah komunikasi yang mereka lakukan diterima oleh baik dari orang tua atau tidak. Jadi, hal ini disebabkan karena insting mereka mulai terasah dan kemampuan belajarnya juga dapat berkembang pesat. Bagaimana cara anak untuk menerima informasi dari lingkungan sekelilingnya dan mempengaruhi pemicu respon emosi. Yang kedelapan yaitu membangun kemandirian anak. Jadi pola asuh yang benar akan membuat anak dapat membangun kemandiriannya sendiri. Orang tua tuh perlu memberikan kebebasan tertentu pada anak yang dapat membantu membangun kemampuan anak itu sendiri agar bisa mandiri. Jadi misalnya seperti menyuruh anak berbelanja ke warung atau mengajarkan kayak membereskan keperluannya sendiri atau sebagainya, itu contohnya. Nah, yang kesembilan, memberikan batasan dan aturan. Jadi orang tua tuh perlu memberikan batasan dan keseharian anak untuk membuat anak tetap aman dan mengetahui bagaimana cara memperlakukan orang dengan baik. Jadi kita sebagai orang tua dapat membedakan antara keinginan, keperluan, dan kebutuhan anak dengan benar untuk dapat menetapkan batasan-batasan tersebut. Jadi mempertimbangkan juga kita tuh perasaan anak mengenai peraturan-peraturan yang kita buat.
Nah, yang kesembilan yaitu memberi batasan dan aturan. Jadi orang tua perlu memberikan batasan dalam keseharian anak untuk membuat anak tetap aman dan mengetahui bagaimana cara memperlakukan anak lain dengan baik. Jadi kita sebagai orang tua dapat membedakan antara keinginan, keperluan, dan kebutuhan anak dengan benar untuk dapat memberikan batasan tersebut. Nah, yang ke-10 yaitu memperlihatkan perhatian kepada anak. Jadi anak akan selalu membutuhkan perhatian dari orang tuanya dalam kondisi yang bagaimanapun. Orang tua juga dapat memperlihatkan perhatian dengan selalu tanggap terhadap kondisi anak, yang misalnya kayak apa yang dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan anak. Misalnya, mengetahui berbagai kebiasaan anak, apa yang disukainya, apa yang tidak disukainya, apa yang membuatnya kesal, apa yang membuatnya marah. Nah, mungkin seperti itu. Yang ke-11 yaitu memberikan pujian pada anak. Jadi pujian merupakan bentuk salah satu penghargaan kepada kemampuan anak yang akan mendorong rasa percaya diri anak, dan bisa juga sebagai cara meningkatkan harga diri pada anak. Jadi anak memiliki kepercayaan diri yang bagus dan menjadi lebih mudah bahagia, lebih mudah menyesuaikan diri dan prestasinya lebih baik di sekolah.